Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Pelajaran keempat, Melihat Wajah Tukang Emas. Kamis, 21 Juli. Karakter dan komunitas. Sebuah lagu berbunyi seperti ini. Saya adalah batu, saya adalah sebuah pulau. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Ingin berdiri sendiri? Anda bahkan mungkin pernah mendengar orang berkata, perjalanan saya dengan Allah adalah urusan pribadi. Itu bukan sesuatu yang ingin saya bicarakan. Bacalah Efesus 4 ayat 11-16. Apakah poin yang Paulus buat di sini? Peran apakah yang dia berikan di sini untuk komunitas? Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, dia menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh. Yesus adalah kepala dan yang lain adalah umatnya. Jika Anda melihat Efesus 4 ayat 13, Anda akan melihat tujuan akhir hidup dalam komunitas seperti itu, yaitu untuk mengalami seluruh ukuran kepenuhan Kristus. Dan untuk itu kita saling membutuhkan. Sangat mungkin untuk menjadi orang Kristen sendirian. Memang, seperti bagi banyak orang selama berabad-abad yang telah diejek atau dianiaya, berdiri sendiri seringkali tidak dapat dihindari. Ini adalah kesaksian yang kuat akan kuasa Allah bahwa pria dan wanita tidak menyerah di bawah tekanan yang mengelilingi mereka. Namun, sementara hal ini benar, Paulus ingin menekankan kebenaran kritis. Pada akhirnya, kita mengalami dan mengungkapkan kepenuhan Kristus ketika kita bekerja bersama dalam persekutuan satu sama lain. Dalam Efesus 4 ayat 11-16, apakah yang Paulus katakan harus terjadi sebelum kepenuhan Kristus dinyatakan dalam komunitas Kristen kita? Dalam hal apakah kesaksian dari suatu komunitas yang menyatakan kepenuhan Kristus berbeda dari seorang individu yang mengungkapkan kepenuhan Kristus? Apakah implikasi dari hal ini dalam konteks pertentangan besar? Sangat mudah untuk bersikap baik ketika Anda sendirian atau dengan orang asing, tetapi jauh lebih sulit untuk bersikap baik kepada orang yang sangat Anda kenal atau tidak Anda sukai. Ini berarti bahwa ketika kita masih menunjukkan kasih karunia dan kebaikan kepada orang-orang ini, kita memberikan kesaksian yang tak tertahankan kepada kebenaran tentang Allah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, frase yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terlepas satu dengan yang lain adalah benar adanya. Kita setiap hari berhubungan dengan sesama kita. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya karakter seseorang seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat di mana ia tinggal. Oleh karena itu, berbicara tentang kedewasaan adalah berbicara mengenai karakter, cara berpikir, perilaku saudara dan saya, dan sikap kita di dalam merespon segala hal. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16, di dalam ayat-ayat tersebut banyak berbicara mengenai bagaimana caranya mencapai kedewasaan rohani. Dan kalau kita melihat di dalamnya, kedewasaan rohani satu dengan yang lain berbeda dan juga tidak selamanya berdasarkan usia seseorang. Mungkin kita akan lebih mudah menebak usia seseorang dilihat dari tampilan fisiknya. Apakah ia anak-anak, remaja, atau ia sudah berusia lanjut. Namun, untuk melihat kedewasaan rohani seseorang itu tidaklah mudah. Kita harus mengenal pribadi orang tersebut ketika kita bergaul, ketika kita berhubungan erat dengan dia, di dalam kurun waktu yang tidak singkat. Itu pun belum bisa menjamin sepenuhnya kita bisa mengetahui kedewasaan rohaninya, jadi membutuhkan banyak waktu. Paulus ketika dia menulis kepada jemaat di Efesus, dia menggambarkan gereja sebagai sebuah tubuh dan Yesus adalah kepalanya, sedangkan kita adalah umat-umatnya. Kita harus saling berhubungan, berkomunikasi, bersosial satu dengan yang lain untuk memajukan akan gereja Kristus sebagai komunitas Kristen. Kalau kita membaca di dalam Efesus 4 ayat 13, ini merupakan tujuan akhir hidup dalam komunitas Kristen ini, yaitu untuk mengalami seluruh ukuran kepenuhan Kristus dan untuk kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi sebagai suatu komunitas harusnya kita bersatu sehati sepikir untuk memajukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bertumbuh menjadi dewasa secara penuh, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan.
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yakni Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita saling menguatkan, mengasihi, bekerja sama di dalam komunitas, karena kita tidak sendirian. Walaupun ada banyak anggota tubuh dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah untuk menjalankan tubuh tersebut secara teratur, dan fungsi masing-masing tidak tumpang tindih. Masing-masing memiliki kegunaannya. Demikian pula dengan kita di dalam komunitas. Kita ada berbagai macam talenta, karakter. Mari kita saling menopang satu dengan yang lain untuk memajukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Sehingga di dalam komunitas tersebut akan membantu karakter kita untuk terus setia dan kuat di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat bekerja sama, saling mengasihi, saling menguatkan di dalam komunitas, sehingga itu juga dapat membantu karakter kami kuat di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.